Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedapatan lagi ya satu mobil hatchback yang cukup unik ya. Mungkin nggak sering-sering banget kelihatan di jalan juga, tapi ini juga merupakan mobil yang masih terjangkau dan mempunyai fitur dan interior tuh yang benar-benar oke banget nih. Terus di mobil ini tuh udah kita upgrade juga nih dengan sound system ya. Walaupun mobilnya ini dia punya fiturnya juga udah oke banget, tapi ternyata dari sound quality-nya tuh masih kurang. Jadi pemilik dari mobil itu memutuskan untuk upgrade audio di Progressive Auto Sound setelah lihat Instagram kita juga. Pasti kalian penasaran nih, kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Mazda 2. Oke guys, jadi tanpa perlu lama-lama ya. Jadi di mobil Mazda 2 ini udah kita upgrade dengan sound system ya. Yang kita upgrade itu di mobil ini kita menggunakan paket digitalized stereo audio system. Simpel aja ya. Di mobil ini kita konsepkan dengan konsep OEM look. Pemilik dari mobil ini tuh pengen upgrade di mobilnya, tetapi tidak ingin terlihat ada perubahan. Nah, pasti kalian penasaran kira-kira bagaimana sih hasil suara setelah mobil Mazda 2 ini sudah kita upgrade ya. Langsung aja kita dengerin yuk kira-kira bagaimana hasil suaranya. Hanya perlu mengerti, aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Oke guys, jadi di mobil ini seperti yang tadi gue bilang sudah kita upgrade dengan paket digitalized stereo audio system. Mungkin kalian yang emang sering ngikutin project-project kita atau udah ngikutin IG kita atau YouTube kita sudah lama, pasti kalian tahu nih kira-kira digitalized stereo audio system itu seperti apa aja isinya. Nah, kali ini gue mau jelasin lagi nih kali ini di mobil ini ya, kira-kira bagaimana instalasinya dan apa aja yang udah kita pasangkan ini di mobil ini ya, dan konsep seperti apa yang kita pasangkan di mobil ini ya. Seperti yang tadi gue udah bilang kalau konsep yang gue gunakan di mobil itu konsep OEM look ya. Tapi kira-kira seperti apa sih instalasinya? Langsung aja kita lihat yuk kira-kira bagaimana instalasinya dari bagian depan seperti biasa. Oke guys, jadi seperti biasa di bagian depan atau di bagian ruang mesin dari mobil Mazda 2 ini yang udah kita instalkan ya, kita ada pasangin satu buah fuse utama ya. Jadi fuse utama ini berfungsi untuk sebagai pengaman dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil Mazda 2 ini ya. Ini ada fuse boxnya. Ini kalau kita buka kelihatan nih fuse-nya ya. Oke, ini gue buka ya. Ini ada fuse-nya ya. Ada screen-nya ya. Jadi ini ada pengaman utama, dan ini juga kabel-kabelnya udah kita songsongin semua ya. Dan ini super safety dan super aman banget karena ini kabel kita tarik langsung masuk ke dalam kabin ya. Jadi untuk kabel supply sendiri untuk prosesor kita tidak ngambil dari jalur internal head unit. Jadi kita langsung tarik dari aki, dan ini juga dudukan fuse-nya rigid ya. Duduk dengan sempurna ya. Ini juga ada sekring-sekring standar dari mobil ya. Ini kita bikinin dudukan juga pakai dudukan besi ya, dan ada baut mur. Jadi ini diduduk di sini dia bisa rigid banget ya, tanpa mengganggu tampilan atau mengganggu ruang mesin sama sekali ya. Tetap safety dan juga rigid ya. Untuk kabel-kabel pun udah kita selongsongin, jadi benar-benar super safety terhadap panasnya mesin ini ya. Ini mesinnya panas banget ya, kayak aktif ya. Oke guys, jadi kalau kalian lihat di bagian dalam kabin, ayo kita lihat, tidak terlihat ada perubahan ya. Semuanya terlihat standar ya. Tidak terlihat ada perubahan. Oke, kali ini gue mau jelasin dulu ya, karena tadi gue udah bilang kalau sistem di mobil ini kita menggunakan konsep OEM look ya. Jadi tidak terlihat ada perubahan, tetapi sistem audio di mobil ini udah kita upgrade ya. Pertama, gue mau jelasin dulu dari bagian pintu. Seperti biasa, di bagian pintu kita upgrade dengan mid bass keluaran dari Studio Reference Hybrid Keramik yang kita treatment dengan peredam
pintu sebanyak 2 lapis di bagian plat tengah dan bagian plat luar. Bisa kalian dengar sini ya, rigid banget, suaranya kayak batu. Bandingkan ini belum peredam nih ya, beda banget, beda jauh banget ya untuk kualitas peredamannya ya. Jadi peredam aluminium putih rubber dari studi reference ini mempunyai aluminium panel yang cukup tebal ya. Jadi ini aluminium panel bukan foil, jadi emang mempunyai grade military grade. Kualitasnya juga oke banget nih buat ngeredam getaran. Jadi buat instalasi speaker di pintu tuh benar-benar optimal banget. Kemudian untuk tweeternya kita pasangkan di bagian dalam panel OEM. Jadi panel OEM ini ada di dashboard. Jadi tweeter standarnya ada di dashboard dari mobil Mazda 2 ini ya. Bisa kalian lihat, tweeternya kita pasangkan di dalam dashboard dengan sistem socket to socket. Jadi untuk saat kita membutuhkan mau pengecekan itu jadi aman banget ya. Untuk mengontrol keseluruhan sistem di mobil ini ya, kita tambahkan juga satu unit DSP amplifier keluaran dari Ozora Hi-Res yang kita tempatkan tepat di bawah jok pengemudi dari mobil Mazda 2 ini. DSP amplifier Ozora Hi-Res ini kita gunakan untuk menghandle speaker studio reference yang kita pasangkan di mobil ini dengan konfigurasi full aktif. Jadi bisa bersuara lebih oke lagi ya, dan bisa kita kontrol satu persatu sehingga kita bisa mendapatkan sound staging dan stereo imaging yang lebih baik lagi ya. Dan juga mempunyai equalizer 31 band yang bisa kita gunakan untuk merancang tonal di mobil ini sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini bakal jauh banget ya, dan emang seperti kalian dengar sendiri di video yang tadi ya, itu boleh kalian compare dengan standarnya Mazda 2. Kira-kira gimana? Menurut gue sih jauh banget. Langsung aja kalian komen di bawah video ini. Oke guys, jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Mazda 2 yang udah pernah kita kerjakan juga seperti ini ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih hasil suara dan hasil instalasi dari mobil yang cukup ramping ini ya. Dan juga interiornya, walaupun interiornya sangat terbatas atau sangat sempit ya, kita instalasi juga harus kita rencanakan untuk penempatan perangkatnya. Tetapi mobil ini overall nih nyaman banget ya. Mobilnya udah nyaman banget dan fitur-fiturnya juga oke banget. Udah seperti mobil Eropa walaupun mobil ini keluaran dari Jepang ya. Build quality-nya juga oke banget, dari pintu-pintunya itu semua oke banget ya. Tapi sangat sayang sekali kalau audio dari mobil ini tuh masih kurang. Jadi nggak ada salahnya kalian buat nambah duit beberapa juta untuk ngupgrade di mobil ini ya. Sekitar belasan juta aja, jadi nggak nyampe 15 juta kalian bisa bikin sistem audio dengan paket Digitalize Stereo Car System seperti di mobil ini. Jadi nggak ada salahnya kalian mencoba. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp kita, WhatsApp kita yang ada di sini, dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa langsung follow IG kita di progressive_autosound, dan jangan lupa kalian bisa lihat konten-konten kita di Instagram kita, dan kita juga sering bikin video di YouTube ya. Jadi kalau kalian lihat video ini di YouTube channel, saat kalian scroll, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi inspirasi jauh buat kalian, dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita. Kira-kira demikian review gue dari mobil Mazda 2 yang sudah kesekian kalinya kita kerjakan ini. And see you on the next project.